Bupati Bandung tentang status Kotif Cimahi mendapat reaksi keras dari kalangan Sekber Cimahi Otonom. Mereka meminta Kotif Cimahi diusulkan kepada pemerintah menjadi daerah otonom. Pernyataan Bupati Bandung tentang status Kotif Cimahi secara definitif akan dihapus mulai tanggal 7 Mei 2001 memperoleh reaksi dari masyarakat Cimahi dan berbuntut panjang. Selain dengan tafsiran tersebut, Bupati mengambil langkah penghapusan Kotif Cimahi dan menarik kewenangan Kotif Cimahi menjadi kewenangan kabupaten, serta seluruh proses pembayaran belanja rutin akan disentralisasikan pada Pemda Kabupaten Bandung. Warga Kotif Cimahi yang tergabung dalam sekretariat bersama Cimahi Otonom meminta Gubernur Jawa Barat untuk segera melakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di Kotif Cimahi sebagai dampak dari pernyataan Bupati Kabupaten Bandung yang menyatakan secara definitif Kotif Cimahi akan dihapus pada tanggal 7 Mei 2001. Sekber Cimahi Otonom juga meminta agar Bupati Kabupaten Bandung segera mencabut pernyataan tersebut serta mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan teguran keras kepada Bupati Kabupaten Bandung. Selain meresahkan warga Kotif Cimahi, pernyataan Bupati Kabupaten Bandung itu, menurut Sekretaris Umum Sekber Cimahi Otonom Asep Taryana, Bupati dapat dikategorikan melanggar hukum karena bertindak di luar lingkup kewenangannya. Kekecewaan warga Kotif Cimahi itu disampaikan Sekber Cimahi Otonom kemarin siang kepada DPRD Jawa Barat. Isi pidato Bupati Bandung pada pertemuannya dengan jajaran pejabat dan staf kantor wali kota Cimahi tanggal 5 Mei lalu di Cimahi ternyata berbuntut panjang. Tak kurang dari sekretariat bersama Cimahi Otonom menyatakan sangat menyesalkan isi pidato Bupati Bandung itu. Dalam pidato itu, Bupati menyatakan bahwa kota administratif Cimahi secara definitif dihapus mulai tanggal 7 Mei 2001. Dengan demikian, menurut Bupati Bandung, maka para pejabat struktural di lingkungan wali kota Cimahi sejak tanggal 7 Mei itu tidak ada lagi. Isi pidato Bupati Bandung tersebut menurut Sekber Cimahi Otonom, Bupati sudah melanggar beberapa ketentuan. Kotif Cimahi ini dalam proses untuk ditingkatkan, bukan untuk dihapus. Ditingkatkan dan prosesnya tinggal 10% lagi, yaitu pengesahan dari DPR RI, dan akan dengan sendirinya kalau undang-undang pembentukan kota Cimahi turun, Kotif itu dengan sendirinya ditingkatkan jadi kota, ya. Bukan dengan sambutan Bupati ataupun SOTK Kabupaten yang sifatnya hanya kewenangan daerah menghapuskan Kotif. Ketua Komisi A DPRD yang sempat menerima delegasi Sekber Cimahi Otonom ini menyatakan bahwa Dewan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut termasuk menyurati Gubernur Jawa Barat. Apabila ada pembubaran Kotif Cimahi menjadi kecamatan ataupun menjadi kota, itu harus melalui PP lagi minimal. Jangan oleh hanya sekedar sambutan Pak Bupati. Jangan kan sambutan Perda pun sudah melanggar. Nah, saya kira kepada Pak Bupati Kabupaten Bandung segera mengklarifikasi, memberikan penjelasan, kalau bisa cobalah perbaharui kembali sambutan ini, kalau bisa difungsikan kembali Kotif seperti sedia kala. Setelah menyampaikan aspirasinya ke Komisi A, selanjutnya delegasi Sekber Cimahi Otonom ini diterima Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa di ruang kerjanya yang didampingi Wakil Ketua Dewan H. Suyaman. Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa menegaskan, rencana Cimahi menjadi kota administratif adalah melalui peraturan pemerintah. Maka yang berwenang mencabut status tersebut adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah tingkat 2. Menurut Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa yang dikonfirmasi TVRI siang tadi menyatakan pernyataan Bupati tersebut hendaknya jangan menjadi kemelut yang dapat meresahkan masyarakat. Karena di satu sisi Pemda Jawa Barat sedang mengajukan status Kotif Cimahi ke pusat dan saat ini sedang dibahas di pusat. Sementara pihak tertentu mengeluarkan sikap sendiri yang membuat masyarakat bingung. Bahwa kewenangan pencabutan status itu ada di pemerintah. Sebab itu dengan PP. Saya kira, maaf ya, saya juga belum teliti betul, tetapi kalau memang itu katakan Bupati dalam bentuk apa gitu kan, misalnya ya kata sambutan kan itu baru omong, ya memang pernyataan Bupati, tapi dia dituangkan dalam surat keputusan kan tidak juga ya. Menurut Forum Pemuda Dinamika Abdi Rakyat, penghapusan oleh Bupati tersebut dianggap cacat hukum baik materi maupun formal. Bupati Obar Subarna juga tidak memperhatikan kondisi objektif normatif dan dianggap mengganggu mekanisme pembentukan daerah Kota Cimahi yang saat ini tengah diproses oleh DPR RI. Sasaran yang pertama sebagai sebuah LSM tetap mengacu kepada supremasi hukum, penegakan hukum yang berlaku
ya di Indonesia, khususnya ini di Kabupaten Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan peran serta masyarakat di dalam kegiatan penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Itu. Terus yang ketiga, artinya menempatkan posisi Cimahi ini ke dalam sebuah keadaan yang memang harus dipertimbangkan ya oleh pihak bupati. Jadi dia tidak mengambil keputusan yang gegabah. Saya merasa optimis gitu ya bahwa pengajuan ya ke pengadilan atau PTWN ini itu bisa berhasil. Sebabnya apa? Karena kami melihat ya bahwa keadaan ini wajar gitu lah ya. Seorang pejabat, apalagi ini di sini bupati, di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 gitu, itu harus menegakkan hukum, melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Pancasila gitu kan, dan sebetulnya juga harus menyikapi keinginan-keinginan masyarakat gitu ya. Gugatan LSM Kotpar tersebut pagi tadi diterima oleh Panitera Muda Perkara PTUN Bandung Dr. Andes Kamaludin dan terdaftar sebagai perkara dengan nomor 44. Kontroversi pernyataan bupati yang dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 karena melakukan perbuatan di luar kewenangannya tersebut hingga kini belum memperoleh tanggapan Bupati Bandung. Obdar menggugat Bupati Bandung Obar Sobarna melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan ini menyusul pembubaran status kota administratif Cimahi oleh Bupati Obar Sobarna pada tanggal 5 Mei lalu. Keputusan Bupati Bandung Obar Sobarna membubarkan status kota administratif Cimahi berbuntut panjang. Fopdar yang didukung oleh 20 LSM yang tergabung dalam Sekber